Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pengetahuan dasar penelitian sastra. Bersama saya, Ahmad Juma Hatib. Video pembelajaran ini mengenai pengetahuan dan pemahaman terhadap pengkajian sastra atau yang biasa disebut penelitian sastra. Sehingga mahasiswa-mahasiswi setelah menyaksikan bahasan pada video pembelajaran ini mampu menjelaskan dengan tepat mengenai penelitian sastra, teks sastra sebagai objek penelitian, dan model-model penelitian sastra. Pembahasan video ini penting sebagai dasar sehingga tidak ada kesalahpahaman ketika mahasiswa dan mahasiswi sebagai peneliti melakukan penelitian di bidang sastra. Baiklah, mari kita mulai pembahasan video ini dengan pertanyaan, apa itu pengkajian sastra? Secara etimologis, pengertian pengkajian sastra dapat dilihat dari kata dasar kajian dan sastra. Kajian dalam bahasa Indonesia adalah hasil dari kata kaji, sedangkan kata kaji dalam bahasa Indonesia bisa diartikan penyelidikan atau telaah dengan pikiran. Dengan demikian, secara kebahasaan, pengkajian sastra bisa dipahami sebagai penyelidikan, telaah terhadap karya sastra, atau penyelidikan menggunakan teori dan pendekatan sastra. Sifat-sifat pengkajian ini adalah bentuk dari penelitian, maka pengkajian sastra bisa disebut juga dengan penelitian sastra. Pengertian lainnya, memandang pengkajian sastra lebih luas. Berangkat dari pemikiran bahwa karya sastra adalah produk kebudayaan dari suatu peradaban, maka telaah dan penyelidikan yang dimaksud dalam pengkajian sastra sebaiknya juga dapat membahas lebih jauh dari karya sastra tersebut. Bahwa dengan mengkaji karya sastra, kita bisa mengetahui banyak hal. Karya sastra sebagai media atau alat untuk membuka pengetahuan, pengalaman atas suatu situasi sosial dan kebudayaan dari suatu peradaban yang direkam oleh pengarang melalui karyanya. Pada konteks ini, pendapat Geertz yang mengatakan, saya memandang kebudayaan dan analisis atasnya bukan sebagai sains eksperimental, melainkan sebagai sains interpretasi, mungkin dapat mewakili. Terkait ini, maka dalam pengertian lain, kajian sastra dapat dipahami sebagai sebuah telaah, penyelidikan terhadap karya sastra untuk memahami karya sastra, pemaknaannya, apa yang melatar belakanginya, dan dampak apa yang ia berikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengkajian atau penelitian sastra adalah mengenai apa yang ada pada isi laten dan isi luar. Adapun yang dimaksud dengan isi laten adalah sebagaimana yang dimaksud oleh pengarang. Sedangkan apa yang ada di isi luar adalah isi yang terwujud kala karya sudah berhubungan dengan pembaca. Pemahaman ini menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Lalu, apa yang harus dikaji dari isi dalam karya sastra tersebut? Menjawab hal ini, mari kita perhatikan lapisan muatan teks sastra. Pada ilustrasi muatan teks sastra, terlihat lingkaran yang diumpamakan sebagai teks sastra dengan 3 muatan. Pertama, muatan makna dan ideologi, yaitu muatan yang menjadi nilai yang tersembunyi atau tersimpan jauh di dalam teks. Namun, muatan inilah yang menjadi inti dari teks. Kedua, muatan arti dan pesan. Di sini teks direka apa arti dan pesan yang terkandung di dalamnya. Ketiga, adalah muatan yang paling luas dan berada di permukaan terluar, yaitu struktur dan dimensional. Struktur adalah mengenai bagaimana susunan, bentuk, dan hal-hal yang terkait kevalidan sebuah karya sebagai karya sastra. Sedangkan dimensional adalah muatan yang mengikuti karya sastra tersebut, seperti dimensi sosial, psikologis, budaya, sejarah, dan banyak lagi. 3 orientasi tersebut dilakukan melalui analisis terhadap unsur-unsur karya sastra, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Unsur ekstrinsik karya sastra adalah unsur luar dari karya yang mempengaruhi terciptanya karya tersebut. Unsur ini dilandasi pemikiran bahwa karya sastra adalah hasil produk pengarang,
maka ada faktor-faktor di luar pribadi pengarang yang mempengaruhi. Karya sastra adalah hasil dari proses sebab akibat yang mendorong imajinasi dan kreativitas pengarang untuk menghasilkan karya tersebut. Oleh karena itu, pengkajian melalui unsur ekstrinsik lebih fokus kepada membaca hubungan fenomena di luar karya dengan karya sastra ataupun sebaliknya. Fenomena eksternal baik itu dari sisi dimensi sosial, psikologi, kultural, historis, dan lainnya. Adapun unsur intrinsik adalah unsur yang memandang karya sastra adalah perihal bentuk dan isi. Menurut Wellek dan Warren, isi karya sastra terikat dengan bentuk, maka ia bernilai. Kata yang tersusun dalam sebuah bentuklah yang kemudian menjadikannya bernilai. Dengan demikian, isi adalah dimensi nilai dan pesan dalam karya sastra tidak akan bisa dipahami tanpa bentuk karya sastra itu sendiri. Kemudian yang dimaksud bentuk di sini adalah struktur dari karya sastra. Misalnya pada novel ada latar, tema, dan plot. Kemudian pada puisi ada rima, irama, diksi, gaya bahasa, dan lainnya. Wellek dan Warren kemudian memberikan contoh. Peristiwa pada novel adalah bagian dari isi. Tetapi cara peristiwa itu disusun adalah alur yang merupakan bagian dari bentuk. Kalau peristiwa-peristiwa dalam novel itu dilihat secara terpisah dari susunannya, efek artistiknya menjadi tidak jelas. Dengan kata lain, karya sastra baru bisa dipahami jika memiliki keseluruhan bentuk, tujuan, dan fungsi estetisnya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa melakukan penelitian sastra melalui unsur ekstrinsik dan intrinsik? Jawabannya adalah dimulai dengan memilah fokus penelitian apa yang ingin kita lakukan. Secara umum, fokus analisis terhadap objek kajian bisa melalui 3 model: kasustik, evaluatif, dan sinkronik. Kasustik berarti fokus analisis penelitian diletakkan kepada suatu peristiwa atau kasus yang ada dari karya sastra sebagai objek penelitian. Pembahasan pada model ini meliputi hal-hal yang terkait dari kasus atau peristiwa yang dianalisis. Hal-hal seperti latar belakang, akibat, dan sebagainya. Suatu peristiwa atau kasus dalam karya sebagai objek menjadi titik awal pembahasan analisis. Tujuannya adalah untuk memahami peristiwa atau kasus dalam karya sastra tersebut, baik yang melatar belakangi maupun yang diwakili oleh karya sastra yang dikaji. Selanjutnya adalah model evaluatif. Fokus analisis model ini ada pada suatu subjek atau objek dalam karya sastra sebagai objek penelitian. Subjek dan objek yang dimaksud misalnya tokoh, tema, dan alur. Fokus evaluatif tujuannya adalah untuk memahami hal-hal tersebut. Biasanya model ini lebih banyak menekankan kepada analisis terhadap unsur-unsur intrinsik. Adapun yang dimaksud dengan model sinkronik adalah menempatkan fokus analisis kepada kesesuaian isi atau unsur dalam karya sastra tersebut dengan sesuatu yang di luar karya. Pada model ini mencari keselarasan antara hal-hal yang sifatnya intrinsik dengan yang sifatnya ekstrinsik. Bisa juga dilakukan untuk memahami kesesuaian kaidah yang ada dalam karya, misalnya seperti struktur, bentuk, jenis, tata bahasa, dan lainnya dari karya sebagai suatu karya sastra. Setelah memilah fokus penelitian, baik itu secara kasustik, evaluatif, maupun sinkronis, maka selanjutnya adalah memilih pendekatan penelitian sastra yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang dimaksud pendekatan adalah orientasi analisis dalam melakukan pengkajian terhadap karya sastra. Misalnya pendekatan psikologi, maka alat analisis yang digunakan adalah teori-teori yang dapat membantu untuk memahami dimensi psikologi yang ingin diketahui dari karya sastra tersebut. Atau misalnya sosiologi, maka basis pembahasannya adalah untuk memahami dimensi sosiologis dari karya tersebut. Lalu, apakah seseorang pengkaji sastra misalnya menggunakan pendekatan psikologi haruslah seorang psikolog? Atau pendekatan sosiologi haruslah seorang sosiolog? Prinsipnya tidak demikian.
Karena pendekatan ini sifatnya sebagai batasan agar si pengkaji atau peneliti saat melakukan tetap fokus, agar peneliti memiliki parameter pengukuran analisis dalam kajiannya. Setelah uraian paparan ini, maka simpulannya, pengkajian atau penelitian sastra dapat dipahami sebagai proses telaah terhadap karya sastra sebagai objek kajian. Penelitian sastra merujuk kepada orientasi apa yang ingin didapat dari karya sastra yang dalam upayanya memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu. Baiklah, simpulan ini membawa kita sampai pada penghujung dari video pembelajaran pengetahuan dasar penelitian sastra. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan bisa membantu memberikan pemahaman mendasar tentang penelitian sastra. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.